Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Wangun Sari. Sahabat desa, ada yang agak berbeda hari ini. Kebetulan di ruang podcast Wangun Sari kedatangan tamu yang istimewa. Ya, ada dua tokoh muda, tokoh agama di lingkungannya masing-masing, yang hari ini masuk menjadi perangkat desa Wangun Sari. Ini bagi kami pemerintah desa sangat berbangga hati ketika melihat rekan-rekan perangkat hari ini sudah lengkap gitu ya, dari sisi agama untuk mengontrol pemerintahan desa, menyeimbangi keadaan dan kondisi masyarakat desa, dan tentunya menjadi penyejuk bagi kita semua yang mana di pemerintahan desa ini ke depan semakin berat. Nah, ini dua tokoh ini akan kita kenalkan bagaimana pendapat beliau yang hari ini saya ambil tema tentang kepemimpinan perempuan. Sahabat desa, kita sapa dulu dua orang tokoh muda ini. Mu'alim Ahmad, biasa dipanggil Mu'alim Ahmad ya. Beliau sekarang tidak mau jadi ustadz karena tafsir ustadz itu banyak ya. Ustadz itu guru agama, guru silat, dan guru sebagainya. Dan hari ini kita sepakat para rekan yang ada di perangkat desa mengangkat sebuah nama dari ustadz menjadi mu'alim, yaitu Mu'alim Ahmad. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi khair ya. Oh, iya. Gimana ini satu lagi Kang Daman? Kang Daman ini salah satu tokoh DKM yang ada di Kampung Cibadak. Sehat Kang Daman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Generasi muda. Sahabat desa, saya akan coba mengorek, tentunya ada di dalam kapasitas atau kemampuan yang mereka miliki tentang kepemimpinan perempuan. Seperti doa yang sering saya sampaikan di dalam mukadimah, Allahumma arinal haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batilah warjukna tinabah. Ya Allah, jika itu suatu kebenaran, berikan kami petunjuk, niscaya kami akan mengikutinya. Dan jika itu suatu kemungkaran, tunjukkan kepada kami, niscaya kami akan menjauhinya. Mu'alim Ahmad, ada beberapa pertanyaan yang tentunya banyak sekali atau masih ada kontroversi di masyarakat desa tentang kepemimpinan perempuan di desa. Saya tanya dulu sebagai pengantar Pak Mu'alim Ahmad, apa sih yang menjadi alasan sehingga Pak Ahmad mengabdikan, merasa terpanggil dirinya menjadi perangkat desa Wangun Sari? Untuk mengabdi ke pemerintahan desa, itu sebenarnya kalau sebagai masuk ke ranah pemerintahan itu sebenarnya berat sekali. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, kan harus masuk ke desa itu kan banyak seleksinya, banyak. Tahapannya panjang tahapannya panjang gitu kan. Di situ masuk, berhubung dulu kan masih saudara sih, Pak Kadesnya gitu kan, suruh menggantikan salah satu saya masuk gitu kan. Kalau udah masuk ke ranah desa itu kan banyak tupoksi yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang di luar tupoksi kita pun dikerjakan dikerjakan gitu kan. Banyak. Sebenarnya kalau
melihat sisi tupoksinya sih sederhana, iya, tapi iya. itu tanggung jawab iya, yang sangat betul. berat gitu kan. Amanahnya itu Iya, amanah yang sangat berat, iya. apalagi kalau dilihat sudah menyangkut masyarakat, iya. Omongan Iya, masyarakat iya. itu kan Itu yang memberatkan ya. sangat berat itu kan. Nah, itu sahabat desa, sedikit pembuka, tapi sudah ada riak bagaimana ada keluh kesah. Ini belum berbicara nikmatnya menjadi perangkat itu seperti apa, apakah ada nikmat atau ya tetap pahit lah. Tapi intinya kita semua ini adalah pengabdian, pengabdian kepada masyarakat. Kita niat mengabdikan ilmu lah, ilmu kemampuan kita, kemampuan kita untuk mengabdi desa, niat karena Allah gitu kan. Niat. Nah gini, maaf saya potong, tentunya ada hal yang mungkin mendorong daripada Pak Ahmad atau Pak Mualim Ahmad untuk masuk ke pemerintah desa ini atas dasar keinginan sendiri atau karena dorongan keluarga? Untuk atau kebutuhan lah gitu. Atau kebutuhan. Ya. Ya kalau itu mah nggak ada kebutuhan. Murni pengabdian aja ya. Pengabdian. Aja, jadi murni pengabdian. Pengabdian kan awalnya juga masuknya kan untuk mengabdinya juga kan nggak saya pribadi langsung gitu kan. Itu atas panggilan saja ya. Itu kan. Gini, Kang Ahmad punya pengalaman tentunya yang sebelum masuk menjadi perangkat desa, Kang Ahmad sudah jauh kalah saya. Dia sudah nyampe ke negeri Arab ya, Kang Ahmad. Itu perbandingan nih di dunia luar dan hari ini masuk ke pemerintahan itu seperti apa perasaan Kang Ahmad itu? Ya kan kembali lagi ke manusia punya rencana, Allah yang menentukan, betul, gitu kan? Betul. Kita tidak tahu jalan hidup kita seperti apa ke depannya kan. Kan awalnya juga saya gitu, saya nggak ada kepikiran untuk keluar negeri. Contohnya akhirnya terbang. Dilihat postur juga nggak terlalu tinggi ya, tapi bisa terbang, jadi bisa Pak Haji. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Lanjut. Wasilahnya pengalaman lah istilahnya. Alhamdulillah gitu, pengalaman ke sana dan kembali pulang tidak ada kepikiran untuk masuk ke ranah pengabdian ke pemerintahan desa gitu kan. Tapi mungkin ada panggilan wasilah ada untuk masuk ke ranah pemerintahan desa ya, walaupun berat walaupun berat ya, betul kembali tentunya kan hari ini kegiatan Kang Ahmad sangat padat ya. Dari desa, pulang di desa, ngurus anak-anak, mengajar ngaji, kemudian di sisi lain mengurus umat juga, dan tentunya rumah tangga sendiri. Ya, itu yang memberatkan, semakin padat. Nah, tentunya dalam hal ini kalau saya cermati ya, bagaimana itu cara mengatur dari komposisi atau fungsi tugas dan hari ini yang Kang Ahmad menjadi beban sendiri. Sebetulnya bukan beban sih, itu menjadi ibadah. Tapi kalau dibilang beban hari ini ya itu tadi. Nah, cara mengatur waktu itu gimana? Sebenarnya tidak ada orang yang sibuk gitu kan, untuk mengerjakan sesuatu aktivitas gitu kan, ada waktunya gitu kan. Misalkan kerja di desa sampai jam 4 misalkan sampai asar gitu kan. Pulang di desa ngajar anak-anak. Kalau malam kalau ngajar sih
mungkin habis maghrib gitu Iya, kan oh. masih ke Iya. itu ke Malah masih ke bisa Iya. diselang gitu kan. Iya, iya. Itu Terus mengisi juga pengajian di masjid ya. pengajian alhamdulillah sekarang. Terus buat istrinya kapan? Buat anak? Kalau buat istri Ya. ya kan sehari-hari juga ke rumah. Oh, pulang. Ya. Nah itu sahabat desa, bagaimana kita bisa mengatur waktu, karena kembali kepada diri kita sendiri. Iya, sebetulnya tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita bisa mengatur waktu. Iya. Itu Kang Ahmad ya kira-kira. Nah, hari ini kan banyaklah ada beberapa golongan yang mengkontroversikan tentang kepemimpinan di desa, bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Ya, kalau saya dulu pernah ngaji ya, walaupun ngaji juga gimana ya dulu, terbatas, namun saya pernah mendengar dari guru saya pribadi bahwa di dalam kepemimpinan itu ada surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Nah, hari ini ketika perempuan itu masuk menjadi pemimpin, menurut atau versi daripada Kang Ahmad yang ditemukan selama di pesantren dulu, itu versinya seperti apa? Kalau kepemimpinan seorang perempuan itu emang di dalam Al-Quran itu kan membawahi kalau perempuan itu. Iya. Laki-laki yang di atas gitu kan. Iya. Maksud di atas itu yang memimpin perempuan. Tapi kalau seorang perempuan menjadi pemimpin itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Daripada laki-laki nggak benar. Iya, lebih baik perempuan. Nah itu sahabat desa, ternyata versi yang ditemukan oleh Pak Ahmad. Koreksi kalau salah dan bisa berkomentar di kolom komentar Kak Ahmad ya. Nanti kita luruskan, kita gali sama-sama. Tentunya boleh perempuan menjadi pemimpin. Ya. Kalau nah, selama nggak ada laki-laki yang bisa. Ya, artinya tentunya semuanya juga bisa. Tapi yang menjalankan amanahnya itu. Kalau laki-laki tidak bisa menjalankan amanah, kenapa tidak perempuan menjadi pemimpin? Gitu kira-kira ya, Kang Ahmad. Kang Ahmad kembali, tadi pertanyaannya sudah terjawab bahwa perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin. Kalau ngutip ke belakang, tentunya saya pun ingin tahu lah, apakah ada nggak? Sahabat desa, masih di channel Wangunsari, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Kang Ahmad, nanti Kang Daman siap-siap juga untuk ditanya ya, sesuai kapasitasnya tentunya ya. Kang Ahmad, kalau boleh saya tahu, dulu waktu saya sekolah di Madrasah Diniyah nih, tentang sejarah atau riwayat para nabi ya, tentang kepemimpinan itu sebelum pulang biasanya saya suka riwayat dulu. Bagaimana sejarah-sejarah nabi-nabi yang ada, yang dipercayai oleh kita itu sebagai panutan kita semua. Itu satu persatu riwayatnya itu diterangkan oleh guru saya. Nah, tentunya di sini karena berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, bahwa di masa Nabi Sulaiman kalau nggak salah itu ya, ada masa Nabi Sulaiman ada sosok perempuan yang namanya Bilqis, Ratu Bilqis. Nah, gimana? Berarti pemimpin perempuan itu sudah lahir sebelum Islam itu ada. Iya, banyak. Kalau perempuan yang memimpin itu banyak sebenarnya. Iya. Gitu kan, dilihat dari ketegasan seorang perempuan itu sendiri bisa mengatur, bisa mengatur, manage
ya pantas kalau dijadikan pemimpin gitu kan. Memanage pemerintahan, bukan memanage laki-laki ya. Memanage. Artinya laki-laki di rumah tangga tetap pemimpin ya. Tidak bisa mencampur adukan ketika dia menjadi pemimpin di desa atau di pemerintahan, kemudian di rumah tangganya menjadi pemimpin. Jadi harus membedakan itu ya. Nah itu di rumah sahabat tangga desa dengan pemerintahan beda gitu kan. Tetap kalau di rumah tangga, kalau di rumah tangga yang pemimpin itu ya laki-laki. Iya, jadi suaminya sahabat desa. Jadi jangan salah kaprah lah itu intinya. Nah tentunya ada berapa sih yang biar kita menjadi referensi nih pemimpin-pemimpin perempuan, salah satunya tadi Ratu Bilqis, kemudian siapa lagi? Sahabat desa, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini yang rileks, yang menyejukkan, mungkin di lain kali kita berbicara kembali lebih dalam lagi, karena ini sifatnya hanya dadakan lah, bukan dadakan tapi ya sifatnya kita mengisi hari-hari saja, karena pelayanan sudah kita lakukan dari pagi sampai tadi jam 12.00 ya. Kebetulan hari ini kita sedang istirahat dan kita gunakan sebelum ada masyarakat yang melakukan aktivitas membuat surat menyurat penting yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Kang Ahmad, pendapat nih ya. Tentunya setiap perbincangan itu harus ada garis atau keputusan ya. Pendapat Kang Ahmad pemimpin tentang kepemimpinan perempuan ini seperti apa sebetulnya? Untuk kepemimpinan seorang perempuan itu kan ya terdapat kesetaraan gender itu kan. Kesetaraan gender, emansipasi itu ya. Banyak pemimpin sekarang, banyak kader-kader yang dari perempuan gitu. Iya, betul. Tidak diragukan lagi kan istilahnya. Kenapa tidak gitu kan, seorang perempuan juga bisa memimpin sesuatu organisasi, termasuk kepemimpinan pemerintahan bisa. Dan itu bisa berjalan. Bisa berjalan. Nah itu sahabat desa, perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama menurut Islam sebetulnya. Itu sebagai pondasi sebuah negara atau sebuah desa. Dua gender ini antara perempuan dan laki-laki itu tentunya memiliki suatu kehormatan yang sama, diperlakukan pun sama, karena sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Nah tentunya ketika masuk bahwa manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ke muka bumi ini adalah menjadi khalifah. Semuanya, baik perempuan maupun laki-laki, tidak ada di dalam ayat itu menerangkan bahwa kalimat perempuan tidak boleh. Tidak ada ya sebetulnya seperti itu. Yang jelas di dalam ayat tersebut bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi ini adalah khalifah. Jadi intinya pemimpin gitu ya. Nah itu sahabat desa. Nah kembali saya coba tanya Pak Daman nih, yang bukan diam tapi tidak tahu, tapi belum ditanya oleh saya nih. Kang Daman. Ya, Pak. Nah, ini kan Kang Daman sosok tokoh muda juga di kampung Cibadak, RT 03 04 membawahi ke RW-an 02 tentunya ya. Dan itu beliau alhamdulillah diamanatkan, diberi amanah oleh masyarakat se-DKM Cibadak dan Simpang untuk menjadi sosok ketua DKM. Nah, ini kan tugas yang lebih berat lagi Kang Daman tentunya. Nah, sudah di desa menjadi kaur keuangan, mengelola, menyetorkan pajak, kemudian bagaimana desa ini bisa berjalan. Ditambah hari ini Kang Daman ini harus mengatur masjid nih. Perbedaan daripada mengatur masjid
dan di desa itu seperti apa? Iya. Menurut versi Kang Daman nih. Sebenarnya gini Pak Sekdes, kalau disebut ada perbedaan pasti Ya, ya, di instansi pemerintahan ya. sama di KDKM-an. Kalau menurut saya pribadi, hal yang dibilang sederhana, Iya, contoh, misalkan kalau misalkan ke apa namanya di KDKM-an ya, Ya. sama aja misalkan mengatur di pemerintah desa. Kalau di KDKM-an dibilang agak Ya. sulitnya gini. Hmm. Misalkan contoh ketika misalkan bawahan atau bisa dibilang anak buah lah, Iya, iya. misalkan di segi kerjanya jelek ya, Nah, susah Pak Sekdes. ya. Susahnya itu apa susahnya? Kayak gini misalkan, saya pribadi sebagai ketua misalkan Iya. mau menegur bawahan, kerjanya Bukan tipe itu. bukan masalah gini misalnya. Iya, iya, iya. Mau Gimana, menegur, tapi gini ya bingungnya, kalau misalkan mau menegur, sedangkan di ruang lingkup DKM itu kalau dibilang ada insentif nggak ada lah, nol. Iya, Itu mah harus kembali lagi ke hati kita pribadi, Iya. keikhlasan kita. Ya, kecuali dari dana desa ya ada. Yang jadi bingungnya gini, kita sebagai pimpinan mau menegur, tapi dipikir lagi, mah disebutnya, duitan, Berat lah. duitan, maksudnya gitu. Nah, Kecuali misalkan saya pribadi bisa ngasih apa namanya, bisa dibilang uang saku, insentif walaupun tidak per bulan ya. Saya berani lah, berani menegur ketika bawahan saya apa namanya kerjanya jelek gitu. Iya. Nah ini sedangkan mau menegurnya tapi gak ada uangnya gitu Pak Sekdes. Nah ini yang jadi pertanyaan saya ini gini, tadi kan nggak punya keberanian untuk menegur ya. Nanti saya urai biar tahu bagaimana cara memimpin suatu organisasi. Yang insya Allah saya bisa lah. Nah tentunya pekerjaan apa sih sampai bawahan atau orang-orang yang mungkin ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri sama-sama dengan Kang Daman kan gitu, mendapat mandat lah intinya. Nah apa sih pekerjaannya? Apakah menyediakan apa namanya kebutuhan masjid atau apa itu? Iya bisa, salah satu lah kebutuhan masjid. Misalkan baru bulan kemarin Pak Sekdes ya, ada pembangunan pemasangan kanopi. Misalkan contoh ini. Adalah sebagian dari keanggotaan yang awalnya diinstruksikan harus dalam arti gotong royong, harus kerjasama. Tapi ketika pas mulai pembangunan, ya bisa dibilang cuma 1, 2, 3 orang yang datang. Jadi kesadaran ibadahnya itu hilang. Lebih tepatnya itu mah harus ya introspeksi diri, introspeksi diri, terus kesadaran kita sebagai apa namanya pemimpin, gitu. Tetap harus jalan itu. Harus jalan, itu. Nah itu, sahabat desa, saya coba karena memang yang namanya anak muda itu perlu pembelajaran. Sebentar soalnya saya barulah belajar, masih merintis gitu. Ya saya berharap lah dari sosok Sekdes gitu ada masukan-masukan kepada saya pribadi intinya. Sahabat desa, saya coba karena ini salah satu kewajiban juga bagi saya. Jadi undur makola wala tandur mankola. Jangan dilihat sayanya, tapi dengarkan apa yang saya sampaikan. Selagi itu baik, ambil. Kalau tidak, seperti yang saya sampaikan tadi di Muqaddimah, itu buang saja. Kalau itu hal yang negatif. Kang Daman, di dalam setiap kita diam di salah satu organisasi, baik itu organisasi kelembagaan maupun di pemerintahan itu sendiri, tentunya harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Artinya kita harus punya
harus berani mengambil sebuah keputusan. Itu pun harus terukur keputusan itu. Di mana hal yang terukurnya? Yeah. Nah, kita bisa melihat ketika bawahan kita kurang respon atau kerjanya tidak maksimal, Yeah. itu kita sebetulnya bisa menegur. Tidak berbicara nilai nominal uang, tidak berbicara penghasilan di suatu organisasi, karena di situ udah jelas namanya ibadah, namanya pengabdian kepada umat. Berbeda dengan di desa. Kalau di desa itu hanya kepada masyarakat. Yeah. Ribuan masyarakat ada di bahu kita. Loh, sekarang ada di DKM yang skupnya lebih kecil lagi. Nah, itu kita harus punya pengaruh sebagai sosok pemimpin. Jadi jangan ragu-ragu, karena manusia yang ingin mengabdi itu masih banyak. Nah, kenapa kita tidak berani itu? Nah, itu yang susahnya mencari manusia yang ikhlas, Nah, yang itu. karena Allah. Iya, gini Itu Kang. yang susahnya. Jadi kalau kita di suatu tubuh, di suatu organisasi itu memikirkan hal-hal bawahan yang kurang maksimal ini itu, sebetulnya itu hal yang ringan, hal yang biasa di mana saja itu bisa terjadi. Tapi kita berpikir bagaimana lembaga itu bisa jalan, bagaimana pemerintahan itu bisa jalan. Berarti kembali ke diri kita. Kalau toh 1, 2 kali, 3 kali udah kita tegur, udah kita sampaikan, itu bukan salah kita, karena kewajiban kita saling mengingatkan, kan gitu, sesama manusia. Nah, adapun tidak digubris, kemudian tidak dilaksanakan atas dasar kita sebagai pemimpin di suatu wadah, itu nggak usah kita berkecil hati, tetap berjalan walaupun hanya kita. Yang perlu diingat, masih banyak di lingkaran kita. Toh punya keberanian, sudah tidak sejalan, ambil keputusan yang tegas. Itu adalah sosok pemimpin. Jadi pemimpin itu harus tegas. Itu harus tegas, terukur. Kalau tegasnya doang kemudian tidak terukur, itu bahaya juga. Bahaya. Nah, itu Kang Daman, mungkin sahabat desa yang masih punya pemikiran yang aneh-aneh tentang desa, tentang kedekaeman. Kalau kita sih sudah biasa ya, di desa itu pro kontra itu sudah hal yang biasa, karena tidak lepas daripada hal seperti itu. Tapi bagaimana kita sama-sama memajukan desa, menjalankan roda pemerintahan, mengayomi masyarakat, dan sampai hari ini kita berjalan tanpa mendengar kanan kiri. Ya, kanan kirinya tidak harus kita dengar, tapi bagaimana kita punya konsep berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang dilihatnya itu kebutuhan, bukan keinginan kanan kirinya. Kalau kita melihat kanan kirinya, secara otomatis kepemimpinan kita akan lemah. Itu saja ya. Jadi sahabat desa, masih banyak tentunya kekurangan kami di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami ketika balik ke kampung masing-masing punya kegiatan sendiri. Kang Ahmad punya kegiatan bagaimana mengurus umat, Kang Daman pun sama, saya pun sama. Itu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat banyak ketika kita keluar dari desa. Karena di desa ini hanya terbatas ya, jarang orang menyampaikan hal. Tapi ketika kita keluar kembali ke masyarakat, itu keluh kesah masyarakat itu terdengar. Sahabat desa, itu saja intinya dari perbincangan ini, versi dari Kang Ahmad, bahwa pemimpin perempuan itu diperbolehkan. Kalau ada laki-laki yang beramanah, memiliki amanah yang besar, itu ya laki-laki. Kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan bahwa perempuan boleh memimpin. Sahabat desa, akhirnya perbincangan kita yang sederhana ini sudah terjadi kesimpulan tadi, dan kami ucapkan pada Mu'alim Ahmad selamat atas panggilan. Kang Daman juga sama ya. Siap. Sahabat desa, terus pantau channel Wangun Sari, dan kalian yang ingin masuk ke dalam ruang podcast bisa berkirim surat atau via WhatsApp saya. Kalian bisa hadir, dan kami secara terbuka
apa namanya, kalian bisa menjadi narasumber kami. Kita lanjut ke video berikutnya.